Matahari Baghdad menggantung tepat di atas kepala. Seolah-olah malaikat penjaga surya sedang lupa menarik tuas pengatur suhu dan membiarkannya mentok di titik didih. Langit berwarna putih menyilaukan. Tanpa selembar pun awan yang berbaik hati menawarkan naungan. Di jalanan berdebu yang biasanya riuh oleh pedagang karpet dan penjual rempah, kini hanya ada kesunyian yang bergetar karena hawa panas. Siang itu, waktu seakan berhenti, membeku dalam oven raksasa yang memanggang kota beserta isinya. Abu Nawas menyeret langkahnya yang terasa seberat karung beras basah. Jubah lusuhnya yang berwarna abu-abu sudah basah oleh keringat di bagian punggung, namun tenggorokannya kering kerontang, sekering gurun tandus yang belum pernah dicium hujan selama 1 dekade. Ia menelan ludah, sebuah usaha sia-sia karena tidak ada lagi cairan yang tersisa di kelenjar liurnya. Perutnya bukan sekadar kosong. Perut itu telah berubah menjadi ruang gema yang memantulkan suara keroncongan bernada sumbang, sebuah orkestra protes yang menuntut haknya. Setiap langkah adalah perjuangan filosofis antara iman dan insting bertahan hidup. Di kepalanya, logika berputar-putar tak tentu arah. Mengapa waktu zuhur ke asar terasa lebih panjang daripada masa pemerintahan dinasti sebelumnya? Ia berhenti sejenak di bawah bayangan tipis sebuah pohon kurma yang tampak sama menderitanya dengan dirinya. Daun-daun pohon itu terkulai layu, seolah ikut berpuasa dan menahan dahaga. Abu Nawas menyadarkan punggungnya ke batang pohon yang kasar, memejamkan mata, mencoba membayangkan air terjun dingin di pegunungan, namun yang muncul di benaknya justru genangan kuah gula yang mengepul panas. Ia menggeleng keras, mengusir bayangan itu dengan istighfar yang terdengar seperti rintihan. Perjalanan pulang ke rumah hari ini terasa seperti sebuah ekspedisi militer tanpa perbekalan. Namun, tantangan sesungguhnya bukanlah jarak, melainkan apa yang menunggunya di ujung perjalanan. Saat kakinya akhirnya menyentuh ambang pintu rumahnya yang sederhana, sebuah serangan mendadak menghantam indera penciumannya. Itu bukan serangan fisik, tetapi dampaknya lebih melumpuhkan daripada pukulan gada besi. Aroma itu, aroma yang mampu meruntuhkan benteng pertahanan iman yang paling kokoh sekalipun. Wangi itu menyelinap keluar dari celah-celah ventilasi dapur, menari-nari di udara, lalu menyergap hidung Abu Nawas tanpa ampun. Bau ketumbar yang disangrai, berpadu dengan kunyit yang dihaluskan, bawang putih yang mendesis di atas minyak panas, dan, oh Tuhan, aroma lemak ayam yang melelah dan menyatu dengan bumbu-bumbu itu. Abu Nawas terpaku di depan pintu, lututnya goyah, matanya terbelalak, bukan karena terkejut, melainkan karena teror kenikmatan yang belum boleh ia sentuh. Ia mendorong pintu kayu itu perlahan. Engselnya berdecit menyayat hati. Di dalam, istrinya sedang sibuk di dapur. Asap tipis mengepul dari wajan hitam besar, membawa serta janji kenikmatan duniawi yang tiada tara. Istriku, suara Abu Nawas terdengar parau, nyaris tak terbingar, seperti orang yang baru saja kembali dari kematian. Apa yang sedang terjadi di sini? Apakah kita sedang mengadakan kenduri untuk seluruh Baghdad? Mengapa aromanya begitu kejam? Istrinya tidak menoleh. Tangannya sibuk membolak-balik potongan ayam di dalam minyak yang bergolak. Suara shreng dari penggorengan itu terdengar seperti musik rock di telinga Abu Nawas, keras dan memacu adrenalin. Hanya memasak untuk berbuka, Kang? Jawab istrinya santai, seolah-olah ia tidak sedang melakukan penyiksaan psikologis terhadap suaminya. Ayam goreng rempah kesukaanmu. Aku tambahkan sedikit jintan dan lengkuas hari ini, biar lebih meresap sampai ke tulang. Meresap sampai ke tulang? Kalimat itu membuat Abu Nawas merinding. Ia bisa membayangkannya, kulit ayam yang garing dan renyah, daging putih yang lembut dan juicy, serta bumbu kuning yang melapisinya dengan sempurna. Ia menelan ludah lagi, kali ini ludahnya terasa pahit karena kekecewaan. Tapi ini masih siang bolong, wahai istriku, protes Abu Nawas, langkahnya terhuyang mendekati meja makan yang masih kosong. Ia berpegangan pada sandaran kursi jati tua mereka. Masih ada 5 jam lagi sebelum matahari terbenam. 5 jam, kau memasak sekarang sama saja dengan menaruh bara api di atas perut yang kosong ini. Sang istri akhirnya menoleh, menyekap keringat di dahinya dengan punggung tangan. Ia tersenyum, senyuman manis yang bagi Abu Nawas saat ini terlihat seperti senyuman algojo yang ramah. Justru biar matangnya pas, Kang. Kalau buru-buru nanti tidak enak. Lagi pula supaya aromanya memenuhi rumah, jadi tetangga tahu kalau dapur kita mengebul. Abu Nawas mengerang pelan. Logika istrinya tidak bisa dibantah, namun biologinya menolak menerima. Ia mundur perlahan, menjauhi dapur yang kini telah berubah menjadi zona bahaya tingkat tinggi. Ia harus menyelamatkan dirinya. Ia harus mengalihkan perhatiannya.
Jika ia terus berada di sana, menatap wajan itu, ia mungkin akan kehilangan akal sehatnya sebelum waktu berbuka tiba. Aku akan membaca kitab di ruang depan, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri daripada istrinya. Aku akan mencari pahala dan ketenangan jiwa. Dengan langkah gontai, ia menuju sudut ruangan di mana rak buku tuanya berada. Ia mengambil sebuah kitab tebal bersampul kulit, sebuah kumpulan syair-syair sufistik dan tafsir yang biasanya mampu menenangkan gejolak batinnya. Ia duduk bersila di atas tikar pandan, mencoba membangun benteng pertahanan spiritual di sekelilingnya. "Fokus Abu Nawas, fokus," bisiknya. "Lupakan ayam, ayam itu fana, lapar itu ujian, pahala itu abadi." Ia membuka halaman kitab itu. Huruf-huruf Arab gundul berbaris rapi di atas kertas yang sudah menguning dimakan usia. Biasanya, ia akan segera tenggelam dalam keindahan sastra dan kedalaman makna kalimat-kalimat itu. Namun hari ini berbeda. Setan lapar sedang bermain-main dengan saraf optiknya. Saat ia mencoba membaca kalimat pertama, Bismillah, matanya mulai berkhianat. Lengkungan huruf sin yang seharusnya 3 gerigi, tiba-tiba memanjang dan melengkung, menyerupai bentuk paha ayam yang montok. Titik di bawah huruf ba tidak lagi terlihat seperti tinta hitam, melainkan seperti remah bumbu gorengan yang jatuh di piring. Ia mengedipkan mata, mencoba menjernihkan pandangan. "Astaga!" desisnya. Ia mencoba membaca baris berikutnya, sebuah kalimat tentang kesabaran. Namun kata syab, sabar, di matanya berubah bentuk secara mengerikan. Huruf shot yang melingkar itu bertransformasi menjadi mangkuk nasi yang penuh, dan huruf ro di ujung kata itu melengkung indah seperti sayap ayam goreng yang baru diangkat dari wajan. Abu Nawas memijat pelipisnya. Ini bukan lagi sekedar lapar, ini adalah halusinasi visual yang sistematis. Setiap kali ia mencoba memusatkan pikiran pada makna teologis, aroma dari dapur menyusup masuk ke hidungnya, meretas koneksi antara mata dan otaknya. Aroma kunyit itu seolah memiliki tangan gaib yang memegang pena, menulis ulang setiap ayat dan syair menjadi daftar menu restoran. Ia melihat kata jannah, surga. Dalam benaknya, surga itu tidak lagi digambarkan dengan sungai susu dan madu, melainkan sungai minyak goreng panas di mana ribuan paha ayam berenang-renang dengan gembira, menunggu untuk disantap. Huruf jim di awal kata itu tampak seperti kait penggantung daging, dan nun di tengahnya tampak seperti piring bundar yang siap saji. Tidak, ini tidak benar. Abu Nawas menutup kitab itu dengan keras, menimbulkan bunyi buk yang memecah keheningan ruang depan. Napasnya memburu, keringat dingin mulai mengalir di tengkuknya. Ia merasa dikepung. Di luar, matahari membakar kulit. Di dalam, aroma ayam membakar jiwa. Dan di tangannya, kitab suci pun seolah berkonspirasi memamerkan bentuk-bentuk makanan. Perutnya kembali berbunyi, kali ini lebih keras, seolah mengejek kegagalan upaya spiritualnya. Suaranya panjang dan menderu, mirip suara pintu gerbang besi tua yang ditarik paksa. "Kau berisik sekali!" bentak Abu Nawas pada perutnya sendiri. Ia menekan perutnya dengan kedua tangan, mencoba membungkam pemberontakan internal itu. Ia kembali melirik ke arah dapur. Dari celah pintu yang tidak tertutup rapat, ia bisa melihat sekilas warna kuning keemasan yang berkilauan tertimpa sinar matahari yang masuk dari jendela dapur. Warna itu begitu agung, begitu menggoda, mengalahkan kilau emas dinar manapun yang pernah ia lihat di istana khalifah. Itu adalah paha ayam yang baru saja matang, diletakkan di atas peniris minyak. Minyaknya masih menetes perlahan. Tes, tes, tes. Setiap tetesannya adalah panggilan sayang yang memabukkan. Abu Nawas merasa kewarasannya mulai tergerus, sedikit demi sedikit, seperti tebing pasir yang dihantam ombak. Konsentrasinya hancur lebur. Ia tidak lagi bisa membedakan antara huruf hijaiyah dan anatomi unggas. Rasa lapar ini bukan lagi sekedar kebutuhan biologis. Ia telah bermetamorfosis menjadi entitas hidup yang menguasai seluruh kesadarannya. Menuntut tumbal, menuntut pengorbanan. Dan di sana, hanya beberapa langkah darinya, terlejak objek pemujaan barunya. Sepotong ayam goreng rempah yang masih hangat. Ia menyandarkan kepala ke dinding, menatap langit-langit rumah yang penuh sarang laba-laba. Bahkan pola sarang laba-laba itu kini terlihat seperti jaring yang digunakan untuk membakar sate. Abu Nawas menyadari bahwa ia berada dalam bahaya besar. Pertahanan dirinya sedang diuji sampai ke titik nadir, dan tampaknya logika lapar mulai memenangkan perdebatan melawan logika puasa. Di tengah keheningan yang diselingi suara kriuk imajiner di kepalanya, sebuah rencana gila mulai berkecambah di sudut pikiran gelapnya.
sebuah rencana yang lahir dari keteruspasaan perut yang kosong. Perut Abu Nawas bukan lagi sekadar keroncongan. Di dalamnya seolah sedang berlangsung sebuah konser musik cadas beraliran heavy metal yang vokalisnya berteriak menuntut keadilan. Suara gemuruh itu begitu keras hingga ia khawatir tetangga sebelah rumah bisa mendengarnya dan mengira ada gempa bumi lokal. Ia duduk bersandar di dinding ruang tengah yang sejuk, namun keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahinya. Bukan karena panasnya Baghdad, melainkan karena gejolak eksistensial yang sedang bertarung hebat dengan akal sehatnya. Matanya menatap kosong ke langit-langit, namun pikirannya melayang ke dapur. Ia mencoba berzikir, namun setiap kali bibirnya bergerak, yang terbayang bukanlah lafaz doa, melainkan tekstur kulit ayam yang renyah. Ini tidak wajar, bisik Abu Nawas pada dirinya sendiri. Suaranya parau dan penuh drama. Ia meraba keningnya sendiri dengan punggung tangan, lalu membandingkannya dengan suhu lantai. Panas, jelas panas. Tangan gemetar, pandangan berkunang-kunang, dan indera penciuman menjadi terlalu tajam. Ini bukan lapar biasa, ini wabah. Sebagai seorang pujangga yang cerdik dan seringkali licik, Abu Nawas merasa perlu memberikan nama ilmiah pada penderitaannya agar terdengar lebih bermartabat. Ia tidak mau mati konyol hanya karena lapar, itu terlalu plebeyan. Ia butuh diagnosis medis yang membenarkan tindakan darurat. Aha, serunya tertahan. Demam ayam itis, sebuah kondisi patologis langka di mana kadar protein unggas dalam darah menurun drastis ke titik kritis, menyebabkan halusinasi dan potensi kelumpuhan permanen pada rahang jika tidak segera dikunyah, maksudnya diobati. Dengan diagnosis mandiri yang baru saja disahkan oleh majelis hakim di kepalanya sendiri, Abu Nawas kini memiliki mandat moral. Ini bukan lagi soal membatalkan puasa, ini soal hifz an-nafs, menjaga nyawa. Bukankah agama mengajarkan bahwa dalam kondisi darurat, hal yang haram bisa menjadi halal demi keselamatan jiwa? Logika itu berputar-putar indah di benaknya, sebuah akrobat teologis yang hanya masuk akal bagi orang yang perutnya sudah menyentuh punggung. Ia bangkit perlahan, memastikan tidak membuat suara gaduh. Istrinya, wanita tangguh yang masakan ayamnya melegenda hingga ke pelosok pasar, sedang terlelap di kamar belakang, menikmati tidur siang pasca memasak. Ini adalah kesempatan emas, atau lebih tepatnya kesempatan kuning kecoklatan. Abu Nawas memulai langkahnya. Ia berjalan mengendap-ngendap bak agen rahasia yang sedang menyusup ke istana Harun al-Rashid untuk mencuri dokumen negara. Kakinya yang biasanya menyeret sandal, kini menapak dengan kehati-hatian tingkat tinggi. Lantai kayu rumahnya yang tua seakan mengerti misi suci tuannya, tidak mengeluarkan bunyi derit sedikit pun saat ia melintas. Setiap langkah mendekati dapur, aroma itu semakin kuat. Aroma ketumbar yang disangrai, bawang putih yang digeprek, dan kunyit dan serai yang berpadu dalam harmoni minyak panas. Wangi itu bukan sekadar bau masakan, itu adalah puisi yang tidak bisa ditulis, hanya bisa dirasa. Hidung Abu Nawas kembang kempis, menyerap partikel-partikel kelezatan yang melayang di udara, membiarkan aroma itu menuntunnya seperti kompas menuju utara. Sampailah ia di ambang pintu dapur. Di sana, di atas meja kayu yang sederhana, terletak sebuah tudung saji anyaman bambu. Di bawahnya tersimpan obat yang ia butuhkan. Jantung Abu Nawas berdegup kencang, lebih kencang daripada saat ia dikejar pengawal istana minggu lalu karena leluconnya yang kelewat batas. Tangannya terulur, gemetar bukan karena takut, tapi karena antusiasme yang meluap-luap. Perlahan ia mengangkat tudung saji itu. Pemandangan di hadapannya membuat waktu seolah berhenti. Di atas piring keramik retak 1000, tumpukan ayam goreng itu bersinar bagaikan harta karun Alibaba. Minyak sisa penggorengan masih sedikit menggenang di lekukan kulit ayam, memantulkan cahaya matahari sore yang masuk dari celah jendela. Warnanya kuning keemasan dengan taburan serundeng kelapa yang menggoda iman. Asap tipis masih mengepul malu-malu, membawa serta janji kenikmatan duniawi yang tiada tara. "Maafkan hamba Tuhan," gumam Abu Nawas. Matanya terkunci pada sepotong paha ayam montok yang posisinya paling strategis. "Tapi kau yang menciptakan ayam ini begitu menggoda, dan kau pula yang memberiku penyakit ayam mitis ini. Maka kesembuhan ini pun datangnya darimu."
Tanpa menunggu persetujuan nuraninya yang kini sudah dibungkam total, tangan Abu Nawas menyambar paha ayam tersebut. Sentuhan kulit ayam yang hangat dan sedikit berminyak di ujung jarinya mengirimkan sinyal kebahagiaan langsung ke otak. Ia tidak langsung memakannya. Abu Nawas adalah penikmat sejati. Ia mendekatkan paha ayam itu ke hidungnya, menghirup dalam-dalam aroma rempah yang merasuk hingga ke sumsum tulang. Ia memejamkan mata, membiarkan imajinasinya menari. Baginya, ini bukan sekedar makanan. Ini adalah kapsul herbal dosis tinggi. Bismillah, atas nama pengobatan darurat, bisiknya. Gigi Abu Nawas mendarat di permukaan kulit ayam yang garing. Krek, suara kerenyahan itu terdengar bagaikan musik orkestra terindah di telinganya. Rasa gurih yang asin berpadu dengan manisnya daging ayam yang juicy meredak di dalam mulutnya. Bumbu ungkep yang meresap hingga ke dalam serat daging seolah membelai lidahnya yang sudah seharian kering kerontang. Ia mengunyah dengan penuh penghayatan, matanya terpejam rapat, kepalanya sedikit mendongak. Kenikmatan itu menjalar dari lidah, turun ke tenggorokan dan mendarat di lambungnya yang kosong dengan sambutan sorak-sorai dari organ pencernaannya. Pemberontakan di perutnya seketika padam, digantikan oleh rasa damai yang absurd. Desahnya pelan, sebuah desahan panjang yang menyiratkan kepuasan sekaligus kekalahan moral. Namun, logika Abu Nawas tidak mau menyerah pada rasa bersalah. Sambil terus mengunyah daging yang lembut itu, otaknya terus merajut argumen. Ini bukan makan, pikirnya. Makan itu kegiatan sosial, dilakukan bersama-sama saat berbuka. Ini adalah prosedur medis, sama seperti orang sakit yang disuntik. Bedanya jarum suntikku tumpul, gurih, dan beraroma lengkuas. Ia menggigit lagi, kali ini lebih besar, merobek daging hingga terlihat tulang yang putih. Serundeng yang menempel di sudut bibirnya ia jilat dengan gerakan cepat lidahnya, tidak ingin menyia-nyiakan satu butir pun obat berharga ini. Keringat di dahinya mulai mengering digantikan oleh rona merah di pipi, tanda vital kehidupan telah kembali. Demam ayamitis yang fiktif itu secara ajaib telah sembuh. Abu Nawas merasa dirinya jenius. Ia telah berhasil menipu rasa lapar, menipu aturan waktu, dan menurut logikanya yang bengkok, berhasil menegosiasikan kondisinya dengan alam semesta. Di dapur yang sunyi itu, dengan mulut penuh daging dan tangan berlumur minyak, Abu Nawas merasa menjadi pria paling bahagia di Baghdad. Ia bahkan sempat berpikir untuk mengambil sepotong lagi sebagai dosis penguat agar penyakitnya tidak kambuh. Ketika ia menyadari betapa sunyinya dunia di sekitarnya, sebuah kesunyian yang justru terasa berbahaya. Ia menelan kunyahan terakhir dengan susah payah, merasakan sensasi daging yang meluncur turun, menenangkan monster di dalam perutnya. Matanya menatap tulang ayam yang kini bersih di tangannya, saksi bisu dari sebuah kejahatan kuliner yang perfect. Abu Nawas tersenyum licik, merasa menang telak atas rasa lapar. Ia merasa aman, merasa pintar, dan yang paling penting, ia merasa kenyang. Setidaknya, untuk saat ini, dunia berpihak padanya. Kenikmatan duniawi itu hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Sensasi gurih dari kulit ayam yang baru saja menyentuh langit-langit mulut Abu Nawas seketika berubah menjadi rasa panik yang pahit tatkala suara ketukan pintu berdentum. Bukan sekali, melainkan 3 kali dengan irama yang penuh wibawa dan otoritas. "Assalamualaikum, wahai Abu Nawas." Suara itu berat, berkarisma, dan sayangnya sangat familiar. Itu bukan suara tetangga yang ingin meminjam garam, bukan pula suara penagih hutang yang bisa diusir dengan sapu lidi. Itu adalah suara Syekh Maulana, sosok ulama paling disegani di seantero Baghdad, penjaga moralitas kampung yang konon memiliki penciuman setajam elang terhadap kemaksiatan atau dalam kasus ini aroma masakan di siang hari bulan Ramadan. Jantung Abu Nawas rasa melompat turun ke lambung, bergabung dengan potongan ayam yang belum sempat ia telan. Situasi berubah dari nikmat menjadi gawat darurat lebih cepat daripada kilat menyambar pohon kelapa. Matanya melotot liar menyapu dapur sempit itu. Tulang ayam, tulang paha yang sudah licin itu masih tergenggam di tangan kanannya. Dengan gerakan refleks bak pesulap jalanan yang gagal, ia menyelipkan tulang licin itu ke balik lipatan jubahnya yang longgar, tepat di bagian pinggang, berharap kain katun tebal itu bisa meredam panas dan minyaknya. Namun masalah terbesar bukanlah tulang itu, melainkan muatan kargo berharga yang masih terparkir penuh di dalam rongga mulutnya. Paha ayam itu terlalu besar untuk ditelan bulat-bulat tanpa resiko mati tersedak. Sebuah cara mati yang sangat tidak elegan bagi seorang legenda seperti dirinya.
Namun memuntahkannya kembali adalah penghinaan terhadap rizki Tuhan. Maka Abu Nawas mengambil keputusan paling logis menurut otaknya yang sedang korslet. Ia tidak menelannya, tidak pula memuntahkannya. Ia menyimpannya. Ia menggeser gumpalan daging dan kulit itu ke sisi kiri mulutnya, membuat pipi kirinya menggembung secara tidak wajar. Seolah-olah ia baru saja disengat tawon raksasa atau sedang menyimpan cadangan makanan untuk musim dingin. Abu Nawas, kami mendengar bahwa engkau sedang sakit keras. Terdengar suara Syekh Maulana lagi, kali ini lebih dekat. Pintu depan rupanya tidak terkunci. Langkah kaki terdengar bergeremesik. Bukan hanya satu pasang, tapi banyak. Suara sandal kulit yang bergesekan dengan lantai tanah liat menandakan rombongan santri turut serta. Pasukan penegak kebajikan telah memasuki benteng pertahanan si pendosa. Abu Nawas bergegas keluar dari dapur menuju ruang tengah, berusaha memasang wajah paling menderita yang bisa ia produksi dalam waktu 3 detik. Ia membungkuk, memegangi pipi kirinya yang bengkak itu, dan menyipitkan mata seolah menahan nyeri yang tak tertahankan. Di ambang pintu, Syekh Maulana berdiri tegak laksana tiang masjid. Jubah putihnya bersih tanpa noda, sorbannya tertata rapi dan wajahnya mencairkan kesabaran yang menyilaukan mata Abu Nawas yang berdosa. Di belakangnya, 5 orang santri berbaris rapi, memandang Abu Nawas dengan tatapan campuran antara kasihan dan curiga. Waalaikumsalam, gumam Abu Nawas. Suaranya terdengar sengau dan terhatam karena lidahnya sedang bekerja keras menahan gumpalan daging agar tidak meluncur ke tenggorokan. Ia tidak berani membuka rahangnya lebih dari 2 mm. Syekh Maulana melangkah maju, wajahnya penuh keprihatinan tulus. Masya Allah, Abu Nawas, istrimu berkata kau terkena demam. Tapi melihat wajahmu, apakah kau menderita sakit gigi? Pipimu bengkak sekali sebelah kiri. Abu Nawas mengangguk dengan semangat yang berlebihan, lalu menggeleng, lalu mengangguk lagi. Ia menunjuk-nunjuk pipi kirinya yang bengkak besar itu dengan jari telunjuknya yang gemetar, memberikan isyarat universal untuk sakitnya tuh di sini. Erang Abu Nawas. Ia mencoba mendramatisir keadaan dengan memejamkan mata, seolah-olah syaraf giginya sedang ditarik paksa. Padahal yang ia rasakan adalah sensasi bumbu kuning kunyit dan santan yang mulai meleleh di lidahnya, menciptakan godaan luar biasa untuk mengunyah. Air liurnya mulai membanjiri, berasi terhadap rangsangan rasa yang meledak-ledak di dalam mulut yang tertutup rapat itu. Salah seorang santri yang berkacamata tebal maju selangkah, menyipitkan mata. Sakit gigi, Tuan, tapi bengkaknya terlihat padat sekali. Biasanya bengkak gigi itu lunak dan merah. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai menetes dari pelipis Abu Nawas. Analisis medis santri ini terlalu tajam untuk kebaikannya. Abu Nawas menderam pelan. Gusi batu. Ia mencoba mengatakan gusi membatu, penyakit fiktif yang baru saja ia karang di kepalanya. Namun konsonan B memaksanya mengatupkan bibir dengan tekanan tinggi. Tekanan udara di dalam mulutnya meningkat. Kasihan sekali, ujar Syekh Maulana sambil menggelengkan kepala. Jenggot putihnya bergoyang lembut. Sakit gigi di bulan puasa adalah ujian berat Abu Nawas, tapi ingatlah sakit adalah penggugur dosa. Mungkin Allah sedang membersihkan kesalahan-kesalahan kecilmu. Kesalahan kecil, batin Abu Nawas menjerit. Kesalahan kecil ini rasanya gurih dan berlemak, Syekh. Tulang ayam yang diselipkan di pinggangnya mulai terasa hangat menembus kulit perutnya, dan ujungnya yang tajam menusuk setiap kali ia bergerak. Abu Nawas mencoba mengatur posisi berdiri agar tidak terlihat aneh, namun ia justru terlihat seperti orang yang sedang menahan buang air kecil sekaligus sakit gigi. Bolehkah saya melihatnya? Tawar Syekh Maulana, melangkah lebih dekat. Saya membawa sedikit minyak cengkeh. Barangkali bisa dioleskan di bagian luar untuk meredakan nyeri. Mata Abu Nawas terbelalak. Jarak Syekh Maulana kini hanya sejangkauan lengan. Aroma minyak wangi kasturi yang menguar dari tubuh sang ulama bertabrakan frontal dengan aroma opor ayam yang terkunci rapat di rongga mulut Abu Nawas. Ini adalah bencana. Jika Syekh Maulana menyentuh pipinya, ia akan merasakan tekstur serat daging, bukan bengkak radang. Embuh, tolak Abu Nawas sambil melambaikan tangan panik, mundur teratur hingga punggungnya menabrak dinding. Maksudnya adalah tidak butuh, tapi yang keluar hanyalah semburan udara tertahan. Gerakan mundur yang tiba-tiba itu menjadi kesalahan fatal. Ketika punggungnya menghantam dinding, guncangan keras terjadi pada tubuhnya. Paru-parunya secara refleks membuang napas karena kaget. Tekanan udara dari diafragma naik ke atas, mendorong laring.
melewati faring dan mencari jalan keluar melalui satu-satunya celah yang tersedia. Bibirnya yang terkatup rapat menahan harta karun kuliner. Suara itu terdengar seperti ban kempes, tapi dampaknya setara ledakan meriam bagi reputasi Abu Nawas. Bibirnya gagal mempertahankan segel kedap udaranya. Meskipun daging ayam yang besar berhasil ditahan oleh gigi, ada partikel-partikel kecil yang lolos dari pertahanan. Sebutir serundeng, remah kelapa parut yang digoreng garing bersama rempah lengkuas dan ketumbar, meluncur keluar dari sela bibir Abu Nawas dengan kecepatan proyektil. Benda kecil berwarna coklat keemasan itu melayang di udara dalam gerakan lambat yang menyiksa, berputar-putar anggun melawan gravitasi, menangkap cahaya matahari yang masuk dari jendela, berkilauan karena lapisan minyaknya. Waktu seakan berhenti. Abu Nawas melihatnya, para santri melihatnya, dan dengan akurasi yang menakutkan, serundeng itu mendarat. Pluk! Ia tidak jatuh ke lantai, ia tidak jatuh ke baju. Ia mendarat dengan presisi militer tepat di tengah-tengah sorban putih bersih milik Syekh Maulana, tepat di atas keningnya, bak permata ketiga di dahi seorang pertapa. Noda minyak berwarna kuning kunyit seketika merembes menodai kain putih suci itu dengan jejak dosa kuliner yang tak terbantahkan. Keheningan yang menyusul lebih memekakan telinga daripada suara guntur. Syekh Maulana terdiam, matanya perlahan menjadi juling untuk berusaha melihat benda asing yang baru saja mendarat di atas alisnya. Hidung sang ulama yang terkenal peka itu berkedut-kedut. Aroma serundeng yang khas, perpaduan kelapa sangrai, bawang goreng dan ketumbar, kini menguar kuat menghapus aroma suci kasturi di ruangan itu. Para santri ternganga. Santri berkacamata membetulkan letak kacamatanya seolah tidak percaya pada penglihatannya sendiri. "Itu," bisik salah satu santri dengan suara bergetar. "Itu serundeng, Syekh." Abu Nawas membeku. Pipinya masih menggembung di sebelah, namun matanya menyiratkan kepasrahan seorang prajurit yang tertangkap basah sedang tidur saat jaga malam. Ia tidak bisa menelan sekarang. Jakunya naik turun tapi mulutnya tetap penuh. "Abu Nawas," suara Syekh Maulana terdengar sangat tenang. Ketenangan itu justru jauh lebih menakutkan daripada amarah. Sejak kapan penyakit sakit gigi gejalanya adalah memuntahkan lauk pauk? Abu Nawas hanya bisa berdiri mematung. Paha ayam di mulutnya kini terasa seperti batu kali yang berat. Skenario demam ayamitis yang ia rancang dengan begitu jenius kini runtuh hanya gara-gara sebutir kelapa parut yang ingin melihat dunia luar. Di dalam kepalanya yang mulai berputar kencang, ia tahu ia harus segera mengeluarkan alasan paling spektakuler dalam sejarah umat manusia, atau ia akan selamanya dikenang sebagai Abu Nawas sang penyembur serundeng. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang tamu Abu Nawas, jauh lebih panas dan menyesakkan daripada udara gurun Baghdad di luar sana. Serpihan serundeng kelapa yang berminyak dan berwarna keemasan itu bertengger dengan anggun di atas lipatan sorban putih bersih milik Syekh Maulana, seolah menantang kewibawaan sang ulama besar. Mata Syekh Maulana menyipit, menatap serpihan itu, lalu beralih menatap tajam ke arah mulut Abu Nawas yang masih menggembung tidak wajar. Di dalam rongga mulutnya, Abu Nawas sedang bertarung melawan hukum fisika dan biologi. Potongan paha ayam yang belum sempat dikunyah sempurna itu kini terasa seukuran batu kali. Ia tidak bisa meludahkannya. Itu akan menjadi pengakuan dosa yang vulgar. Ia juga tidak bisa menelannya. Tenggorokannya terlalu kering karena puasa dan karena panik. Dan gerakan menelan benda sebesar itu pasti akan terlihat seperti ular sanca yang sedang memangsa kambing. Namun desakan untuk bertahan hidup memicu adrenalin yang luar biasa. Dengan satu gerakan glek yang keras dan menyakitkan, diikuti mata yang mendelik hampir keluar, Abu Nawas memaksa gumpalan daging itu meluncur turun ke lambungnya. "Alhamdulillah," desisnya tanpa sadar, suaranya terdengar basah dan berlemak. "Abu Nawas," suara Syekh Maulana terdengar rendah namun bergetar, penuh selidik. "Apa yang baru saja kau telan? Dan jelaskan benda asing yang menodai sorbanku ini." Abu Nawas segera memasang wajah paling memelas yang pernah ia latih di depan cermin. Ia mengusap keringat dingin yang membanjiri pelipisnya, lalu dengan tangan gemetar yang masih sedikit berminyak, ia menunjuk ke arah sorban sang syekh. "Ampun beribu ampun, Syekh," ujar Abu Nawas. Otaknya berputar lebih cepat dari gasing. Itu adalah bukti dari eksperimen spiritual tingkat tinggi yang sedang hamba lakukan. Sebuah metode riyadhah ekstrim untuk menguji ketahanan iman. Salah satu santri di belakang Syekh Maulana menahan napas, bingung. Syekh Maulana mengangkat alisnya,
mengambil serundeng itu dengan 2 jari dan mengendusnya. Eksperimen spiritual yang berbau ketumbar dan kunyit. Benar Syekh, benar sekali. Abu Nawas mengangguk antusias, meski perutnya kini bergejolak karena menelan ayam utuh tanpa dikunyah. Ini adalah ilmu murakabah al-ayam. Saya sedang merenungkan nasib fakir miskin. Saya memasukkan ayam ke dalam mulut bukan untuk memakannya, Syekh. Demi Allah, bukan. Tapi hanya untuk memarkirkannya di sana. Memarkirkannya? Tanya Syekh Maulana, nada suaranya campuran antara takjub dan tidak percaya. Betul, Syekh. Logikanya begini, Syekh. Abu Nawas bangkit berdiri, mulai mondar-mandir seperti seorang filsuf yang sedang mengajarkan muridnya, mencoba mengalihkan perhatian dari sisa minyak di sudut bibirnya. Puasa biasa itu menahan makan, itu level dasar. Tapi saya ingin merasakan penderitaan orang yang memiliki makanan di mulutnya, tapi diharamkan menelannya. Saya ingin merasakan gejolak nafsu yang berperang dengan takwa tepat di gerbang tenggorokan. Serundeng yang loncat ke sorban tuan guru tadi adalah, itu adalah simbol dari godaan yang berhasil saya tolak keluar. Para santri saling berbisik, beberapa terlihat menggaruk kepala yang tidak gatal. Logika itu terdengar sangat bodoh, namun diucapkan dengan keyakinan yang begitu absolut hingga membuat mereka ragu pada kewarasan mereka sendiri. Syekh Maulana tidak bergeming. Ia menatap sisa minyak yang mengkilap di dagu Abu Nawas. Lalu suara glek raksasa tadi, dan kenapa pipimu yang tadinya bengkak sebelah kiri tiba-tiba kempes total? Itu adalah kecelakaan metafisika, Syekh. Kecelakaan metafisika? Ya, begini Syekh yang mulia. Abu Nawas mendekat, merendahkan suaranya seolah membagikan rahasia negara. Saya sedang sakit gigi. Tabib menyarankan terapi uap. Saya disuruh menghirup aroma ayam goreng sedekat mungkin. Nah, karena saya terlalu khusyuk menghirup, ditambah dengan tarikan nafas lapar yang sangat kuat, Anda tahu kan, tenaga dalam lapar di siang hari bolong itu dahsyat sekali, daging ayam itu tersedot. Ya, tersedot secara tidak sengaja, masuk tanpa permisi. Itu murni hukum alam, bukan niat makan. Abu Nawas mengangkat tangannya ke udara, berorasi dengan penuh semangat. Bukankah dalam fikih, sesuatu yang masuk ke rongga tubuh tanpa disengaja itu tidak membatalkan puasa? Ini seperti debu jalanan yang masuk ke mulut, Syekh. Hanya saja debunya berbentuk paha ayam bumbu kuning. Ukurannya saja yang beda, substansinya sama-sama benda asing yang tersesat. Syekh Maulana memijat pelipisnya. Ia pernah menghadapi debat teologi dengan ulama-ulama Persia, tapi berdebat dengan perut lapar Abu Nawas adalah ujian kesabaran yang sama sekali berbeda. Abu Nawas, tersedot itu jika bendanya lalat atau nyamuk. Paha ayam punya berat massa, tidak mungkin ia melayang masuk ke mulutmu hanya karena kau menarik nafas. Jangan remehkan kekuatan paru-paru orang yang sedang kelaparan, Syekh, sanggah Abu Nawas defensif. Lagi pula, saya sudah berusaha menahannya dengan lidah, tapi ayam istri saya memang terkenal licin dan agresif. Ia meluncur masuk seperti perosotan. Suasana menjadi riuh rendah oleh tawa tertahan para santri. Syekh Maulana menahan senyum, namun ia belum selesai. Matanya yang jeli menangkap sesuatu yang menonjol di balik jubah Abu Nawas, tepat di bagian dada. Sebuah bentuk yang keras dan memanjang. Baiklah, anggaplah teorimu tentang ayam agresif itu benar, kata Syekh Maulana sambil menunjuk dada Abu Nawas dengan tongkat kayunya. Lalu apa yang kau sembunyikan di balik jubahmu itu? Bentuknya mencurigakan. Jangan bilang itu kerupuk yang juga tersedot ke dalam baju. Abu Nawas pucat pasih. Itu adalah tulang paha ayam sisa gigitan pertamanya tadi yang ia selipkan dengan panik saat pintu diketuk. Dengan gerakan lambat dan penuh drama, Abu Nawas merogoh jubahnya. Otaknya bekerja keras mencari alasan baru yang lebih gila. Ia mengeluarkan tulang ayam yang sudah bersih dari daging itu, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi dengan wajah syahdu, seolah sedang memegang relikwi suci. Oh, ini... Ia menatap tulang itu dengan mata berkaca-kaca. Ini bukan sekedar tulang, Syekh. Ini adalah tongkat pengingat maut. Saya menemukannya dalam mimpi semalam. Tulang ini mengingatkan saya bahwa kita semua, sekuat dan segemuk apapun, pada akhirnya akan menjadi tulang belulang seperti ayam. Maksud saya, makhluk ini. Ia membelai tulang berminyak itu dengan penuh kasih sayang.
Saya menyimpannya di dada agar selalu ingat kematian, agar puasa saya semakin khusyuk. Apakah salah seorang hamba membawa pengingat akhirat di dadanya, Syekh? Abu Nawas, potong Syekh Maulana, kini tak kuasa menahan tawa kecil yang lolos dari bibirnya. Tulang pengingat maut itu masih ada sisa uratnya yang hangat, dan baunya seperti bawang putih. Itu bau surga, Syekh. Wangi kasturi bagi orang yang berpuasa. Sergah Abu Nawas cepat, tak mau kalah. Logika lapar memang beda frekuensinya dengan logika kenyang. Bagi Syekh ini bau bumbu, bagi saya ini aroma perjuangan. Debat kusir itu semakin absurd. Abu Nawas terus mengeluarkan dalil-dalil karangan, mulai dari ayat-ayat kursi makan hingga hadis palsu tentang pahala menjaga makanan di dalam mulut. Para santri kini tidak lagi bisa menahan diri, bahu mereka terguncang-guncang menahan tawa. Beberapa bahkan harus menutup wajah dengan sorban. Abu Nawas yang merasa posisinya di ujung tanduk, namun menikmati panggung sandiwaranya semakin jadi-jadi. Jadi kesimpulannya, Syekh, secara teknis syariat versi darurat lapar, saya masih puasa. Ayam yang masuk tadi hanyalah penumpang gelap dalam tubuh saya. Hati saya tidak ikut memakannya, hanya lambung saya yang hilaf menerimanya. Syekh Maulana menggeleng-gelengkan kepalanya, menatap sosok cerdik namun konyol di hadapannya. Ia hendak membantah argumen lambung yang hilaf itu ketika aroma ayam goreng yang lebih kuat tiba-tiba menyeruak dari arah dapur, membawa serta ancaman baru bagi pertahanan Abu Nawas yang sudah rapuh. Suasana di ruang tamu sempit itu terasa kian memanas. Bukan hanya karena sengatan matahari Baghdad yang menembus celah-celah jendela kayu, melainkan karena uap ketegangan sisa perdebatan teologis yang paling tidak masuk akal dalam sejarah kekhalifahan. Debu-debu halus tampak menari di dalam sorotan cahaya matahari, seolah menjadi saksi bisu atas keringat dingin yang mulai mengalir deras di pelipis Abu Nawas. Ia baru saja menyelesaikan argumen absurdnya tentang mukjizat lapar, namun tatapan mata Syekh Maulana masih setajam elang yang mengincar mangsa, atau lebih tepatnya, mengincar kebenaran di balik tulang belulang ayam yang berserakan. Kunyahan terakhir Abu Nawas, yang diklaimnya sebagai gerakan refleks otot rahang akibat kejang lapar, baru saja tertelan dengan susah payah ketika suara engsel pintu yang berkarat memecah keheningan. Kriat. Pintu penghubung antara ruang tamu dan dapur terbuka lebar. Di ambang pintu, berdirilah sosok yang paling ditakuti Abu Nawas melebihi algojo istana sekalipun, istrinya. Wanita itu masih mengenakan celemek yang ternoda-noda kunyit, wajahnya berminyak karena uap masakan, dan di tangannya ia membawa sebuah nampan berisi teko air kosong. Ia memandang ruangan itu dengan tatapan polos. Matanya mengerjap bingung melihat kerumunan santri dan Syekh Maulana yang duduk melingkar dengan wajah serius. "Loh, ada tamu agung rupanya," serunya dengan nada ramah yang membuat jantung Abu Nawas rasa mencelos ke lantai. "Kenapa tidak bilang, Kang? Kalau tahu ada Syekh Maulana, aku sudah siapkan hidangan yang pantas, bukan cuma sisa tulang yang kamu kerogoti itu." Waktu seakan berhenti. Para santri yang tadinya menahan nafas kini menoleh serentak ke arah wanita itu, lalu kembali menatap Abu Nawas. Sang pujangga cerdik itu membeku, satu tangannya masih terangkat di udara, seolah sedang memperagakan gestur filosofis yang kini tampak konyol. Abu Nawas mencoba mengirimkan sinyal bahaya melalui kedipan matanya. Ia membelalakan mata, lalu mengedip cepat, mencoba memberi kode. "Diam istriku, diam atau suamimu ini akan tamat." Namun istrinya justru salah menangkap isyarat itu. Ia mengerutkan kening, lalu berjalan mendekat sambil berkacak pinggang. "Kenapa matamu kedap-kedip begitu? Kelilipan bumbu ayam lagi?" "Halah, tadi dia sehat-sehat saja kok pas nanyain ayam di mana." Kalimat itu meluncur begitu saja, ringan tanpa beban, namun dampaknya setara dengan hantaman palu godam di ruang sidang. Syekh Maulana mengangkat alisnya tinggi-tinggi. Sebuah senyum tipis yang penuh kemenangan mulai tersungging di bibirnya yang tertutup janggut putih. Dengan nada lembut namun mematikan, ia bertanya pada istrinya, "Oh, jadi begitu ya, Bu? Jadi sebelum kami datang, Tuan Abu Nawas ini sehat? Sehat walafiat, Syekh?" Jawab istrinya dengan semangat 45, sama sekali tidak menyadari bahwa ia sedang menggali kuburan reputasi suaminya. "Wong tadi dia teriak-teriak dari kamar, katanya perutnya keroncongan minta jatah buka puasa dimajukan. Malah tadi sempat lari ke dapur nyomot paha ayam panas-panas sampai jarinya melepuh. Katanya sih buat tes rasa, biar nanti malam saya tidak malu kalau masakannya kurang asin." Abu Nawas memejamkan mata. Tamat sudah. Runtuhlah segala bangunan dalil demam ayam itis. Hancurlah teori uap gusi. Dan musnahlah argumen tongkat sakti.
Kebenaran telah terungkap dalam bentuk testimoni polos seorang istri yang jengkel karena ayam gorengnya dicuri. Ruangan itu hening 3 detik yang terasa seperti 3 abad. Tes rasa, gumam Syekh Maulana pelan, menikmati setiap suku kata. Sebuah dedikasi yang luar biasa untuk kuliner keluarga rupanya. Abu Nawas, dengan sisa-sisa martabat yang nyaris nihil, perlahan membuka matanya. Ia nyengir kuda, menampilkan deretan daging ayam yang mungkin masih terselip serat daging ayam. Otaknya berputar cepat, mencari celah, mencari lubang tikus, mencari apa saja untuk menyelamatkan wajahnya. Abu Nawas berdaham, mencoba mengembalikan wibawanya yang sudah tercecer di lantai. Ia menatap istrinya dengan tatapan syahdu yang dipaksakan. Duhai istriku, permata hatiku, tidakkah engkau tahu bahwa dalam kitab kehidupan, jujur itu memang pahala yang besar bagaikan emas murni? Istrinya melongo, bingung dengan perubahan nada suaminya yang tiba-tiba menjadi puitis. Abu Nawas melanjutkan, kini menatap Syekh Maulana dengan wajah memelas yang dramatis. Tapi Syekh, bukankah menutup aib suami di depan tamu agung itu pahalanya lebih besar lagi? Itu berlian Syekh, berlian. Istri saya ini saking jujurnya sampai lupa kalau suaminya sedang berjuang menegakkan, martabat di depan para santri. Mendengar pembelaan terakhir yang begitu putus asa dan tidak tahu malu itu, pertahanan Syekh Maulana akhirnya jebol. Buah! Tawa Syekh Maulana meledak menggema hingga ke langit-langit rumah yang rendah. Ia tertawa sampai bahunya terguncang hebat. Air mata geli keluar dari sudut matanya. Melihat gurunya tertawa lepas, para santri yang tadinya menahan diri akhirnya ikut meledak. Logika macam apa itu Abu Nawas? Seru salah satu santri sambil memegangi perutnya. Menutup aib suami dia bilang, padahal aibnya ayam goreng. Timpal santri yang lain. Suasana tegang yang mencekik seketika mencair menjadi gelak tawa yang hangat. Bahkan istri Abu Nawas, setelah menyadari situasi konyol yang terjadi, ikut terkikik geli sambil menutup mulutnya dengan ujung selendang. Abu Nawas sendiri akhirnya ikut tertawa, sebuah tawa lega karena menyadari bahwa lehernya selamat dari hukum pancung moral, meski wajahnya tebal menahan malu. Setelah tawa mereda, Syekh Maulana menyeka sudut matanya dengan ujung sorban. Ia menatap Abu Nawas yang kini duduk bersila dengan pasrah. Abu Nawas. Syekh Maulana menggeleng-gelengkan kepala, namun matanya memancarkan kehangatan. Kecerdikanmu memang tiada duanya, bahkan dalam hal berbuat salah. Kamu membatalkan puasa dengan alasan yang bisa membuat iblis pun bingung harus mencatatnya sebagai dosa atau lelucon. Ampun Syekh, lapar itu kadang membuat otak lebih encer daripada bubur, sahut Abu Nawas merendah. Baiklah, Syekh Maulana menegakkan duduknya, kembali ke mode otoritas namun kali ini lebih santai. Karena perbuatanmu sudah terbongkar dan dalil-dalilmu sudah gugur demi hukum, maka harus ada denda. Kifarat sosial, kalau boleh saya sebut demikian. Abu Nawas menelan ludah. Apakah saya harus puasa 2 bulan berturut-turut, Syekh? Atau memberi makan 60 orang miskin? Dompet saya sedang tipis, Syekh, setipis kulit bawang. Tidak seberat itu, Syekh Maulana tersenyum licik. Ia menunjuk ke arah dapur. Saya menghukummu untuk membantu istrimu. Masaklah lebih banyak ayam goreng. Bukan cuma 1 atau 2 potong, tapi 2 kuali besar. Kita akan mengadakan buka puasa bersama di masjid sore ini. Seluruh santriku dan tetangga sekitar harus menikmati ayam goreng yang aromanya telah membuatmu hilaf itu. Mata Abu Nawas berbinar. Hukuman macam apa ini? Ini terdengar seperti musik di telinganya. Memasak ayam berarti berada di dekat ayam. Berada di dekat ayam berarti potensi mencicipi. Siap Syekh, dengan segenap jiwa dan raga, seru Abu Nawas, langsung bangkit berdiri dengan energi yang pulih seketika. Hukuman ini saya terima dengan lapang dada. Bahkan, demi memastikan kualitas hidangan untuk para santri yang mulia, saya mengajukan diri sebagai apa? Potong Syekh Maulana curiga. Sebagai kepala divisi pencicip rasa resmi, jawab Abu Nawas mantap. Seorang koki yang baik tidak boleh menghidangkan racun bagi ulama, bukan? Maka harus ada yang berkorban untuk mencicipi bumbunya, memastikan kekenyalan dagingnya, dan meresapi gurihnya. Mencicipi itu hanya di ujung lidah Abu Nawas, bukan menelan satu paha. Sergah Syekh Maulana yang kembali disambut tawa riuh para santri. Matahari mulai condong ke barat, melukis langit Baghdad dengan semburat jingga dan ungu yang memukau. Aroma masakan yang menggugah selera mengepul dari dapur rumah Abu Nawas, menyebar ke jalanan, memanggil siapa saja yang hidungnya peka terhadap kenikmatan duniawi. Di halaman masjid, karpet-karpet lusuh namun bersih telah digelar. Para santri, tetangga dan tentu saja Syekh Maulana duduk melingkar menanti saat berbuka.
Di tengah-tengah mereka, tumpukan piring berisi nasi kebuli dan gunungan ayam goreng kecoklatan tersaji dengan megah. Ayam-ayam itu berkilau ditimpa cahaya lampion, kulitnya yang garing menjanjikan bunyi kriuk yang surgawi. Dan di sanalah Abu Nawas duduk di posisi paling strategis, tepat di depan nampan ayam terbesar. Wajahnya berseri-seri, seolah-olah insiden siang tadi hanyalah mimpi buruk yang sudah terlupakan. Ia mengenakan baju terbaiknya, sorbannya rapi dan senyumnya merekah lebar. Suara beduk maghrib pun bertalu-talu, disusul kumandang azan yang merdu mengalun dari menara Baghdad, membelah hiruk-pikuk kota Baghdad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, seru Abu Nawas paling kencang. Tanpa menunggu komando kedua, tangannya langsung menyambar sepotong paha ayam yang paling montok. Syekh Maulana membatalkan puasanya dengan 3 butir kurma dan seteguk air zam-zam, lalu melirik Abu Nawas yang sudah sibuk menguliti ayam dengan penuh khidmat. Ia berhenti mengunyah sejenak, pipinya menggembung penuh kenikmatan. Ia menelan makanannya, lalu menjawab dengan mata berbinar. Ini bukan sekedar makan, Syekh. Ini bentuk syukur. Lagi pula saya sedang menebus hukuman saya. Semakin banyak saya makan, semakin terbukti bahwa masakan istri saya layak untuk lidah para ulama. Malam itu, Baghdad tidak hanya diterangi oleh cahaya bulan dan bintang, tetapi juga oleh kehangatan persaudaraan dan tawa yang tak putus-putus. Perdebatan tentang logika puasa dan logika lapar telah usai, digantikan oleh denting piring dan percakapan jenaka. Abu Nawas, sang pujangga cerdik yang sempat tersandung nafsunya sendiri, kini menutup harinya dengan kemenangan. Ia berhasil mengubah sebuah aib menjadi pesta rakyat. Dan saat ia bersandar di tiang masjid dengan perut yang kenyang secara legal dan halal, ia memejamkan mata, bersiap untuk tidur nyenyak, membiarkan dunia dan segala kerumitannya beristirahat sejenak di luar sana. Pertualangan mengejar paha ayam telah berakhir, namun kisahnya akan terus diceritakan oleh para santri turun-temurun sebagai anekdot tentang manusia, nafsu, dan indahnya memaafkan lewat sepiring nasi ayam.